Perkara si Panjang dan si Bungkuk. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang sedang dalam sebuah perjalanan, di mana sang istri dikenal memiliki paras yang begitu cantik jelita bak bidadari, sedangkan suaminya adalah laki-laki parubaya yang sudah tua dan memiliki tubuh yang bungkuk. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampailah di tepi sungai. Keduanya pun segera mencari perahu yang bisa membantunya untuk menyeberangi sungai. Tetapi setelah begitu lama mereka mencari perahu, mereka pun tak kunjung dapat menemukan perahu untuk menyeberangi sungai. Ya Tuhan, di mana aku bisa menemukan perahu di sini? Gumam si Bungkuk. Setelah itu ia pun berusaha mencari perahu kembali di tepi sungai sampai tubuh terasa mau jatuh ke bumi. Namun keduanya masih belum menemukan sebuah perahu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menunggu di tepi sungai. Jikalau ada orang yang membawa perahu, mungkin mereka bisa meminjamnya. Di sisi lain, ada seorang bedawi yang sedang duduk di seberang sungai itu. Ya Tuhan, aku tidak tahu bagaimana cara aku dan istriku menyeberangi sungai ini. Aku juga tidak bisa berenang dan aku pun tidak tahu dalam dangkalnya sungai ini. Ujar si Bungkuk yang sedang termenung dan didengar oleh bedawi tersebut. Setelah mendengar apa yang diucapkan si Bungkuk, sang bedawi tersebut menemukan sebuah ide karena melihat istri dari si Bungkuk yang begitu menawan bak bidadari. Ia pun segera turun ke dalam sungai itu dan berjalan menyeberangi sungai untuk menghampiri si Bungkuk dan istrinya yang berada di seberang sungai yang ia tempati tadi. Tuan, bisakah kau membantuku? Tanya si Bungkuk kepada sang bedawi yang baru saja sampai di tepi sungai itu. Apa yang bisa ku bantu, Tuan? Ujar sang bedawi yang sedang menanggapi si Bungkuk. Tolong bantu aku dan istriku untuk menyeberangi sungai ini. Bagaimana caranya aku membawa kalian menyeberangi sungai yang dalam ini? Aku bisa membantumu, tetapi secara bergantian. Baiklah Tuan, tidak apa-apa. Kemudian si Bungkuk menyuruh istrinya untuk menyeberangi sungai itu terlebih dahulu bersama sang bedawi. Kemudian perempuan itu pun memberikan segala bekal yang ia punya kepada sang bedawi itu. Setelah itu, sang bedawi itu membawa perempuan itu menyeberangi sungai dengan sengaja membungkukkan tubuhnya agar sungai tersebut terlihat dalam ketika si Bungkuk melihatnya. Ketika sampai di pertengahan sungai, sang bedawi berkata, Kamu memiliki paras yang begitu menawan, tetapi mengapa kamu mau punya suami yang tua dan bungkuk itu? Lebih baik kau tinggalkan saja suamimu itu dan menikahlah denganku. Setelah mengeluarkan berbagai rayuan yang manis itu, akhirnya perempuan itu pun menyetujuinya. Perempuan itu seperti tak punya salah bagi pengkhianat yang menusuk di belakang suaminya. Perempuan itu pun membalas rayuan sang bedawi tersebut. Kata perempuan itu, Baiklah, akan kutinggalkan suamiku itu dan menikah denganmu. Setelah keduanya sampai di tepi sungai, keduanya pun mandi dan kemudian makan perbekalan yang dibawa bersama-sama. Lihatlah mereka makan pun dengan lahap seperti tidak punya kejanggalan dalam hatinya, bahkan istri si Bungkuk itu pun bagai tidak punya kesalahan. Setelah keduanya selesai makan, sang bedawi dan perempuan itu berjalan meninggalkan tepi sungai. Semua kegiatan yang mereka lakukan tidak luput dari penglihatan si Bungkuk yang berada di seberang sungai. Setelah melihat istrinya yang berjalan meninggalkan tepi sungai bersama sang bedawi, dalam hati ia berkata,
Daripada hidup melihat hal seperti ini, lebih baik aku mati saja.